Oke, fisika modern di lecture selanjutnya relativitas umum ini kita akan membahas tentang perluasan dari teori relativitas khusus. Oke. Dari khusus ke umum. Oke. Kan perluas ya, khusus itu berlaku hanya untuk hal-hal tertentu saja. Oke. Ini kita perluas lagi menjadi lebih umum. Kalau yang di khusus kemarin ya adalah di benda yang bergerak kecepatannya konstan. Ya. Nah ini yang umum kita ingin memperluas menjadi benda yang bergerak apapun kecepatannya ya, baik konstan maupun dipercepat atau diperlambat. Oke. Nah gambar ini adalah ilustrasi dari sebuah fenomena astrofisika ya, namanya black hole. Black hole dengan accretion disk. Black hole-nya di mana? Ya black hole-nya nggak kelihatan, namanya juga black. Yang bisa kita lihat adalah peristiwa-peristiwa di sekitar black hole. Misalnya ini adalah gas, awan, debu yang berputar mengelilingi black hole dengan kecepatan tinggi. Ya, kecepatannya tinggi, saling bergesekan, menjadi panas, kemudian memancarkan cahaya. Oke. Jadi yang kita lihat glowing di sekitarnya ini adalah gas, partikel, debu di sekitar black hole yang mengelilinginya. Ya. Dia membentuk sebuah accretion disk seperti cincin. Oke. Nah, ini seperti cincinnya Saturnus segala macam. Ya. Tapi yang di sini menjadi pertanyaan adalah mengapa accretion disk-nya ini bentuknya aneh ya? Tidak seperti cincinnya Saturnus, tapi di sini dari sini berjalannya ke atas ya. Nah, di sini juga ada bayangan yang di bawah. Kenapa bisa seperti ini? Ya, apakah benar penggambaran black hole yang seperti ini? Ya, kita akan bahas sedikit demi sedikit, step by step. Ya. Nah, kita mulai dari gravitasi dan inersi. Oke, teori relativitas khusus yang kita diskusikan pekan lalu, ini fokus mendiskusikan pada kerangka acuan inersia, ya, yaitu kerangka acuan diam dan kerangka acuan bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, ketika sigma f sama dengan 0, ini kan inersia, kondisi inersia. Ya. Nah, bagaimana untuk kerangka acuan yang lebih luas lagi, misalnya terakselerasi? Kita mulai dari pembahasan tentang sesuatu hal yang menghubungkan dua hal ya. Kita sebut sebagai massa. Massa itu apa ya? Nah, di Newton kita mengenal ada dua hal terkait diskusi massa. Yaitu massa terkait dengan gravitasi, sesuatu yang membuat sebuah benda memiliki berat ya ketika terdapat medan gravitasi. Kita sebut sifat gravitasi. Ya, gaya gravitasi adalah mg ya, kita berikan subscribe G karena ini terkait dengan gravitasi ya, massa yang terkait gravitasi kalikan percepatan gravitasi. Oke, itu satu pembahasan terkait gravitasi. Nah, yang lain massa ini juga kita temui di bahasan terkait gerak inersia ya. Itu mempresentasikan sifat seberapa lembab, seberapa besar resistansi sebuah benda terhadap gaya ketika diberi gaya ya. Kita sebut sebagai sifat inersia. Ya. Kita lambangkan di hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MI kalikan A. Ya. I di sini subscribe dari sifat inersia. Ya. Nah, kalau kita mencari nilai massa sebuah benda, baik dengan pendekatan gravitasi maupun dengan pendekatan inersia, ternyata kita dapatkan bahwa dua nilai massa ini, baik mg maupun ma, ini memiliki nilai yang sama. Ya. Meskipun keduanya ini melibatkan konsep fisis yang jauh berbeda. Satu gravitasi, satu ya. Ini menjadi sebuah clue atau petunjuk. Pasti ada sesuatu yang menghubungkan keduanya ini. Ya. Sesuatu yang kedua gravitasi dengan inersia. Oke. Nah, itu yang menjadi awal mula bagaimana Einstein bisa merumuskan sebuah teori relativitas umum. Ya. Menurut Einstein, adanya kesamaan antara MI dan MG ini membuktikan bahwa pasti ada hubungan yang sangat dekat, sangat erat terkait dua sifat tersebut, ya, sifat inersia dan sifat gravitasi. Oke. Nah, kita mulai dari sebuah eksperimen, ya, eksperimen thought eksperimen.
Misalnya seseorang kita berdiri di dalam lift, ya. Di dalam lift tertutup semua sisinya, tidak ada jendela, jadi kita tidak tahu di luar itu. Ya. Lift ini diam di atas permukaan bumi, ya. Maka kita sebut sebagai inertial frame. Ya. Tidak bergerak, artinya dia diam, kondisinya diam, atau boleh yang dipercepat, bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Artinya di frame inersi. Ya. Dan dia berada di permukaan bumi, sehingga pasti ada gravitasi bumi, ya. Misalnya 9,8 kali meter per second kuadrat. Oke, kecepatannya diam dan ada medan gravitasi yang memberikan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Ya. Nah, misalnya saya di dalam lift ini menimbang di timbangan, ya. Kira-kira kalau beratnya 65 kg, berapa dia akan terbaca di sini? Itu saja 65 kali 9,7. Ya. Nah, di sisi lain ada seseorang yang berdiri di dalam lift. Lift ini tidak di permukaan bumi, ya. Tidak di permukaan bumi, mungkin di luar angkasa sana, di pesawat ulang-alik, ya, space shuttle. Artinya apa? Tidak ada gravitasi, tidak ada medan gravitasi di sana. Ya. G-nya 0. Oke. Nah, tetapi lift ini dipercepat ke atas, dipercepat, ditarik ke atas, dipercepat oleh si pesawat ruang angkasanya itu bergerak dengan percepatan, dipercepat ke atas dengan percepatan A 9,8 meter per second kuadrat. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai accelerated frame dengan A-nya sama dengan 9,8, tapi tidak ada gravitasi. Ini kebalikan, ya. Di sini A-nya 0, gravitasinya. Kalau si orang tadi menimbang dengan timbangan yang sama, kira-kira beratnya akan berapa di sini? Berapa? Ya sama juga, M kalikan A, ya. M kalikan A 65 kg kalikan A-nya 9,8 meter per second kuadrat. Ya. Ini kira-kira akan beratnya 65 kg kurangi berapa? Kurangi 650 Newton kurangi 13 Newton. 637 Newton. Ya, dua-duanya hasilkan berat 637 Newton. 637 Newton. Oke. Nah, bagi orang yang di dalam ini, dia misalnya awalnya tidak tahu, ya, tiba-tiba bangun sudah berada di dalam ruangan. Ya. Bisa jadi ruangan diam di atas permukaan bumi dengan gaya gravitasi sekian, atau bisa jadi ruangan yang di luar angkasa sana tidak ada gravitasi, tetapi dipercepat dengan percepatan 9,8 meter per second. Ya. Bagi orang yang di dalam ini, there is no telling, ya, tidak ada eksperimen yang dapat membedakan apakah saya ini pasti berada di permukaan bumi di dalam lift yang diam, atau saya ini berada di luar angkasa dengan percepatan tertentu. Tidak ada eksperimen yang bisa membedakan keduanya. Ya. Nah, si orang di dalam ini tidak tahu ini saya ini berada di kondisi A atau berada di kondisi B tanpa melihat keluar. Ya. Nah, ini artinya tidak ada eksperimen yang dapat membedakan percepatan yang dialami orang tersebut apakah karena gravitasi ataukah karena percepatan ke atas dengan A 9,8 meter per second kuadrat. Ya. Kedua kondisi tersebut kita sebut sebagai ekuivalen, sama. Ya. Jadi ternyata frame inertial frame plus gravitational frame. Jadi secara in conclusion kita tulis ini, ya. Inertial frame plus gravitational frame sama dengan accelerated frame tanpa gravitasi. Apa implikasinya? Ya, inertial frame diam dengan gravitasi ternyata sama, memberikan efek yang sama dengan frame yang dipercepat tetapi tanpa gravitasi.
Artinya bagaimana? Berarti, oh jangan-jangan gravitasi ini identik atau sama atau bisa digantikan dengan percepatan, bisa dengan frame yang diakselerasi. Ya. Oke, kita lihat satu lagi eksperimen cahaya. Ya, kerangka acuan terakselerasi. Bagaimana sesuatu gerak dalam kerangka acuan terakselerasi? Ya. Nah, ini sama. Di dalam lift ada lubang ya, ditembakkan cahaya. Nah, kemudian cahaya itu masuk melalui salah satu lubang di sisi lift, kemudian keluar di sisi lift yang lainnya. Ya. Nah, sedangkan liftnya naik ke atas, dipercepat dengan percepatan A atau gaya M. Ya. Maka bagi orang yang di luar lift akan melihat cahayanya lurus seperti ini ya, bergerak lurus. Oke. Tetapi apa yang dilihat oleh orang yang di dalam lift? Nah, cahaya masuk dari atas, kemudian percepatannya sangat tinggi, hanya sangat tinggi ya, hanya sangat tinggi mendekati sangat besar, plus 9,8 meter per second kuadrat, plus jauh lebih tinggi dari 9,8. Maka kita lihat si orang tadi akan melihat cahayanya berbelok. Ya. Kalau tidak berbelok, mana mungkin cahaya bisa keluar dari lift ya, karena lubangnya cuma ada di atas dan di bawah. Oke. Nah, bisa keluar dari lift kalau lubangnya di bawah. Ini juga bisa. Dengan demikian kalau kerangka terakselerasi, cahaya juga akan membelok. Lintasannya berupa lengkungan, kurvatur. Oke. Pada kerangka acuan terakselerasi ke atas, lintasan cahaya akan berbelok ke bawah. Ya. Ini juga sama halnya dengan ketika yang memberikan cahaya adalah si orang di dalam lift. Orang tadi menyalakan senternya. Ini kan berarti hal yang sama ya dengan sebelumnya. Bisa dipahami tidak? Kalau cahaya dari luar akan terlihat belok, cahaya dari dalam juga pasti akan terlihat melengkung ketika frame ini diakselerasi ke atas. Ya. Maka ketika frame-nya diakselerasi ke atas, cahaya yang ditembakkan di sini harusnya bergerak lurus ya, tetapi liftnya sudah bergerak ke atas juga. Jadi by the time cahaya keluar, si orangnya itu sudah di sini ya, senternya sudah di sini. Beberapa saat kemudian senternya sudah di sini. Oke. Berarti lintasannya membentuk sebuah lengkungan juga ya, melengkung. Sejauh ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita gabungkan dari yang sebelumnya. Ya, di eksperimen bahwa si orang ini tidak bisa membedakan apakah dia berada di lift yang diam tetapi ada gravitasi, atau di lift yang bergerak diakselerasi tapi tanpa gravitasi. Oke. Nah, jika pada kondisi lift yang diakselerasi tanpa gravitasi cahaya membelok, bisa jadi atau pasti terjadi bahwa di lift yang diam tetapi ada gravitasi, lintasan cahaya juga membelok. Gitu ya. Nah, pada kerangka acuan akselerasi ke atas, lintasan cahaya akan berbelok ke bawah. Oke. Sehingga hal yang sama juga akan terjadi pada kerangka acuan diam, tetapi di bawah pengaruh medan gravitasi. Ya. Jadi gravitasi memiliki efek yang sama dengan inersi. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Kenapa gravitasi bisa membelokkan cahaya? Ya. Nah, untuk menjawab hal ini, Einstein mengajukan postulat atau teori relativitas umum yang isinya adalah penetapan dari teori relativitas khusus ya, bahwa semua hukum fisika berlaku sama dalam semua jenis kerangka acuan inersia maupun kerangka acuan terakselerasi. Ya. Nah, tadi dengan demikian karena akselerasi tadi perilaku cahaya membelok dan segala macam, maka Einstein mengajukan postulat bahwa untuk setiap titik di dekatnya ternyata medan gravitasi ini memiliki pengaruh yang sama terhadap benda, sama dengan pengaruh kerangka acuan terakselerasi. Ya.
tadi. Oke, inertial frame plus gravitational frame sama dengan accelerated frame plus no gravitational